Baik, terima kasih Kak Tejo. Bapak Ibu semoga masih ada energi. Ini pertemuan yang terakhir, yang pertemuan keempat. Saya dan Bang Jerry nanti akan berbagi mengenai materi pertemuan keempat. Jadi langsung saja, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk awalnya itu sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada lagu, ada doa pembukaan. Oh ya, temanya adalah persaudaraan dalam dunia digital. Untuk pengantar, itu di sebentar. Untuk pengantar, kami mengambil dari Paus Benediktus dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia bahwa tak ada satu ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi, perkembangan hidup semua orang pada zaman sekarang. Lalu turun ke Bapak Uskup kita dalam buku Pedoman Penggunaan Media bahwa sikap Gereja Katolik sangat jelas, yaitu menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia. Gereja juga turun tangan mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil gejala-gejala yang tumbuh di dalam masyarakat kita pada zaman sekarang, dari mulai bangun tidur ya, mulai bangun tidur itu mungkin yang diambil handphonenya dulu ketimbang berdoa dalam mensyukuri malam. Atau juga sekarang itu kalau mau makan foto dulu gitu sampai lupa berdoa sebelum makan. Sampai mungkin mau tidur pun orang lihat handphone dulu gitu ya sebelum tidur bukannya berdoa. Nah, silakan Bapak Ibu angkat dinamika atau gejala-gejala yang tumbuh dalam umat zaman sekarang. Bisa juga direfleksikan dari hidup kita juga gitu ya dalam hidup pribadi. Nah, itu situasi zaman now. Lalu bacaannya itu sebenarnya ada dua perikop. Lalu yang pertama itu mengenai pokok anggur dan perintah untuk saling mengasihi. Jadi ini digabungkan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, cukup panjang memang karena dua perikop digabungkan menjadi satu. Tapi sebenarnya pesannya itu kami coba persingkat, gitu ya. Kami coba ringkas dengan merelevansikannya atau merelasikannya dengan tagline tahun refleksi, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Yang semakin mengasihi intinya adalah Yesus sang pokok anggur harus menjadi pusat dan pemersatu relasi itu sendiri, ya. Lalu ditambahkan juga dari pesan Bapak Paus Fransiskus, yaitu menjadikan gereja sebagai rumah semua orang. Lalu, nah ini yang lebih praktisnya lagi, gunakan media digital sebagai alat pewarta nilai sukacita, Injil, solidaritas berbagi, dan empati dalam Tuhan atau online friendship. Pesan praktisnya adalah stop hate comment, gitu ya. Silakan nanti dalam slide berikutnya akan coba direfleksikan bersama. Lalu ini yang semakin terlibat, tagline keduanya, nanti akan ada video pendek dari Beato Carlo Acutis, ya, Beato yang baru ini diangkat oleh gereja. Videonya kami coba share secara singkat saja.
Baik, itu mengenai Beato Carlo Acutis, sebenarnya masih ada referensi lain, silakan Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Lalu ada satu video lagi, ini yang terkait dengan tagline ketiga, yaitu semakin menjadi berkat. Dia belajar dari salah satu aksi masyarakat di daerah Bogor, bagaimana mereka memanfaatkan sampah lalu didonasikan hasil sampahnya untuk membeli kuota internet bagi para pelajar yang kesulitan mendapatkan kuota. Kayak ngumpulin sampah berserakan biasa, kayak cuma amal diri kita sendiri. Tapi kan kalau ini kan juga selain amal, kita juga bisa dapat kuota gratis. Jadi kesulitannya itu kalau kita masukin kuota, belum sebulan habis, nggak bisa lagi masukin kuota. Dan mudah-mudahan ada pihak-pihak lain yang mau bantu kami. Jadi bebas gitu loh. Kuotanya lebih banyak dan muridnya pun akan lebih banyak. Awalnya itu karena metode daring ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Pada perkembangannya banyak keluhan-keluhan dari pelajar-pelajar khususnya di daerah. Kalau buat belajar online jarang pegang handphone. HP dapat suka dipegang sama orang tua. Orang tua juga suka jarang ada di rumah. Ya, itu dua video yang mencoba untuk menarik perhatian umat ya terhadap persaudaraan dalam dunia digital. Lalu refleksi bersamanya nanti ada 3 pertanyaan, silakan kalau mau mengembangkan sendiri juga silakan, tetapi seenggaknya kami mencoba mengambil intisarinya. Yang pertama itu kita coba merefleksikan apakah komentar-komentar yang kuberikan di media sosial, di grup chatting, WA group gitu ya, sudah seturut nilai-nilai Injil atau memang sebaliknya gitu ya, apakah kita cenderung memberikan komentar nyinyir atau sebagainya, atau mungkin kita bisa memberikan komentar-komentar yang positif, memotivasi orang, menyemangati, dan hal-hal positif lainnya. Itu yang pertanyaan refleksi bersama. Silakan Bapak Ibu dalam hal teknisnya bisa menggunakan chatbox seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau juga bisa menggunakan raise hand atau menyapa di kamera sehingga nanti hostnya pun bisa mempersilahkan Anda atau umat itu untuk berbicara. Lalu yang kedua, nah apakah di zaman yang sekarang digital khususnya pandemi itu sudahkah kita mengoptimalkan internet untuk doa bersama, katekese? Memang ada beberapa umat atau paroki yang sudah mulai membiasakan seperti rosario online gitu ya. Apakah kita yang lainnya sudah sudah memanfaatkan internet gitu ya untuk hal-hal seperti ini ya. Lalu yang ketiga, kalau 2 hal atau 2 pertanyaan tadi sudah bisa direfleksikan, maka actionnya apa? Action selanjutnya gitu seperti tadi yang semakin menjadi berkat, ada komunitas yang memanfaatkan sampah untuk dijadikan kuota internet bagi pelajar yang kekurangan kuota gitu ya. Apakah kita sekarang itu bisa nggak melakukan sesuatu yang nyata ya? Dan ini silakan di-sharingkan melalui chatbox boleh, secara lisan boleh, dan ini menjadi gerakan komunitas Anda yang secara real bisa di-sharingkan untuk masyarakat pada umumnya atau pada khususnya, terserah gitu ya. Jadi ada actionnya, jadi setelah direfleksikan, nanti pertanyaan ketiga mencoba merumuskan bersama, yuk kegiatan apa yang mau kita bangun setelah ini gitu ya, dengan memanfaatkan internet.
gitu. Bisa berdasarkan keprihatinan-keprihatinan yang muncul di lingkungan kita saja. Yang bisa kami share untuk materi keempat, mungkin nanti bisa dikembangkan lewat pertanyaan-pertanyaan. Coba sosialisasi ini disampaikan lebih awal, karena ini yang diminta oleh para Korwil dan Kalling. Nah, ini sebuah sharing ya, sebuah sharing. Ya, silakan Romo, mau menanggapi dari chatbox dari Ibu Regina. Maaf, tadi saya ngurus pasien COVID dulu. Lari-lari. Pertanyaannya apa itu, Mas Tejo? Yang mana? Banyak sekali nih. Ada komentar saja, Romo, dari Ibu Regina, si Pekat, kemudian ada Pak Sahat juga. Ya, silakan. Ya, apa pertanyaannya yang mana yang tadi dibahas? Oh, andai kata sosialisasi ini disampaikan lebih awal, karena ini yang diminta oleh para Korwil dan Kalling, itu dari Ibu Regina. Dan Pak Sahat, apakah lagu atau mars sebaiknya dinyanyikan bersama atau sebaiknya cukup video saja, Romo? Itu dari Pak Sahat. Oke. Usul saya lagu mars diputarkan, lalu audio tetap mute. Kenapa? Karena akan terjadi kekacauan nyanyi bersama ketika di Zoom itu nyanyi bersama. Satu, delay-nya berbeda-beda. Delay masuk ke Zoom-nya itu bisa kecepatan berbeda-beda. Dua, jenis suaranya juga berbeda-beda. Ya, kita mengakui juga ada yang suaranya fales, ada yang suaranya super fales, ya ada juga gitu kan. Kalau nyanyi bersama-sama di Zoom itu pasti kacau balau. Jadi usul saya disetel aja marsnya, tapi tetap mute. Kalau mau nyanyi, nyanyi sendiri di rumah. Tapi nggak usah masukin ke Zoom. Ya. Lalu bahan ini, ya jujurnya saya itu kan Puspas itu terlambat mengikuti perkembangan penyusunan bahan retret umat. Karena sama di satu kena COVID, November, Desember. Itu sama di dua juga kena COVID. Jadi saya nggak ngikutin bahannya apa, tiba-tiba Januari Puspas bertugas menyusun modul online. Jadi dalam panitiatan refleksi Kuskupan lalu diminta Puspaslah yang menyusun modul online. Seperti biasa saya selalu taat pada siapapun ya. Lalu ya udah saya laksanakan dan inilah yang paling cepat yang bisa saya lakukan. Tetapi kami menyiapkan bahan yang bisa dibilang 3/4 matang. 3/4 matang, Anda bisa pakai semuanya, tinggal bisa kurangi, kalau kebanyakan tinggal dihapus, di-delete PowerPoint-nya, videonya kalau nggak mau dipakai, ya nggak usah dipakai. Ya. Tapi Anda juga bisa memperpanjang tuh, misalnya contoh, habis video tentang yang kita merusak alam itu kan, yang motong kambing buat sop kaki kambing, ya kan? Terus motong binatang apa buat baju, lalu kita nebang pohon buat kertas. Itu kan lalu bisa dilanjutkan dengan sharing dulu tuh. Jangan langsung ke pengajarannya, tapi kita setelah film, ayo Bapak Ibu, apa yang kira-kira kita pun sudah andil ikut serta dalam merusak lingkungan hidup ini. Nah, ketika itu bisa kita pancing, maka terjadi pembicaraan tuh. Yang paling nikmat dalam pertemuan lingkungan, baik online maupun offline, itu adalah umat berpartisipasi. Ya, jangan bahagia kalau Anda itu ngomong sendirian terus. Ya, bahannya banyak, terus Anda ngomong sendirian. Menurut saya lebih baik bahannya nggak selesai, tetapi umat itu berpartisipasi cerita pengalaman hidupnya. Menurut saya itu lebih bahagia. Kita akan merasa session kita berhasil hari itu kalau bisa memancing partisipasi. Nah, yang Puspas bikin itu kan sekedar pancingan-pancingan. Bahan-bahan yang bisa Anda baca di di buku hijaunya Komisi Kerasulan Kitab Suci, itu bahan-bahan tertulis yang detail. Anda bisa pegang itu di sebelah untuk
ketika Anda ngomong itu Anda bisa pegang untuk menjelaskan secara detail tentang pendalamannya. Ya, jadi bagi saya kami hanya membantu untuk menyiapkan trigger-trigger supaya pertemuan online itu nggak monoton, satu. Dua, trigger-trigger supaya umat itu mau share pengalamannya. Entah dengan permainan hujan chat ya. Hujan chat, entah dengan permainan matiin dan hidupin kamera, siapa yang masih bakar sampah, siapa yang belum memilah sampah, dan sebagainya, itu kan permainan yang untuk membuat dinamis sebetulnya. Ya, itu dari saya. Ya, ada lagi Romo dari Pak Joko Lusimin. Silakan Pak Joko Lusimin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, malam Romo Yus dan teman-teman tim Puspas. Saya Joko Lusimin dari Pekat Alam Sutra. Menarik, tadi dikatakan supaya lebih hidup saat kita melakukan interaktif ya, itu dilakukan dengan cara chat. Yang saya pikirkan adalah gini Romo atau tim-tim teman-teman Puspas ya. Terkendala kalau kita berhadapan dengan umat di mana dia gaptek ya. Saat dia akan chat, itu kan pasti kan layernya berganti ya. Berganti sehingga kan menjadi sulit. Nah, itu mungkin teman-teman dari tim Puspas ada nggak solusi supaya tetap terlihat aktif dan tetap chat yang digunakan ada gitu loh. Kira-kira ada solusinya nggak ya? Terima kasih. Ya, pertama potret paroki-paroki dan potret umat kita itu kan memang jenisnya lain-lain. Ada yang potret gerejanya gereja tua, ada yang potretnya gereja masih muda-muda dan update lah ya. Betul kata Pak Lasimin bahwa kalau kita berhadapan dengan umat yang gaptek, dinamika-dinamika yang dibikin itu bisa lambat ya. Apakah matiin, hidupin kamera itu mudah buat lansia-lansia? Kita jangan berpikir begitu. Mungkin buat kita yang 40-an mungkin itu gampang. Langsung trek. Permainan ini gampang dibuat untuk anak sekolah ketika kami bikin retret online. Tetapi untuk lansia tentu ini tantangannya. Nah, kalau chat ya. Chat itu kan tergantung dari kita itu sangat jelas memberi perintah pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya itu clear, siapa yang masih membakar sampah di rumah? Tulis di chat. Misalnya masih atau tidak pernah misalnya. Anda harus merumuskan pertanyaan yang clear, jelas. Sehingga umat itu menjawabnya juga bisa dibaca dengan baik jawaban-jawaban umat. Nah, memang ini butuh keterampilan. Kita sendiri ini masukan buat kita para fasil ya Bapak Ibu. Kalau Anda mengerjakan semuanya sendiri nih di depan laptop Anda harus menjadi manusia yang multitasking. Satu sisi Anda mikirin kameranya nih, satu sisi Anda mikirin audio mic-nya ini bagus apa enggak, tapi ini video yang mau di-share ini harus Anda cari. Satu sisi Anda juga harus ngomong, menjelaskan. Satu sisi Anda harus mau siap-siap bikin dinamika kelompok pakai kamera hidup, kamera mati, dan sebagainya. Ini nampaknya tantangan kita sebagai fasilitator retret online. Ya. Tidak semua dari Anda mudah. Saya harus mengakui ya, tidak semua dari Anda mudah. Dari wajah-wajahnya nih kelihatan nih siapa yang mulai KTP-nya 60 tahun ke atas, ini kelihatan sebetulnya ya. Tetapi ini tantangan. Saya yakin ini nggak mudah ketika kita bikin dinamikanya banyak. Maka latihan yang paling basic menurut saya, bagaimana kita menampilkan PowerPoint. Ya. Terus ngidupin video. Ya. Terus kalau gambar itu sudah ada di PowerPoint. Kalau foto-foto itu sudah ada di PowerPoint. Tapi nanti kami coba membuat segampang mungkin buat Anda, supaya Anda ketika klik di PowerPoint pun nyambungnya sudah ke video. Jadi Anda nggak buka
file-file lagi, nggak nyari-nyari lagi, tapi Anda tinggal klik PowerPoint-nya, maka videonya main, videonya jalan. Kami akan menyiapkan itu di Google Drive, yang pasti nanti silakan di-download dan sebagainya untuk Anda gunakan. Gitu ya Pak, tantangannya banyak memang, bukan cuma live chat ya, tetapi Anda menyiapkan dinamika yang lain. Berikut. Iya, pertanyaannya sudah terjawab beberapa pertanyaan ini dari peserta. Kemudian ada yang bertanya juga, ini bagaimana cara mengatasi ada umat yang merasa gaptek, Romo, ini khususnya para lansia ini yang merasa gaptek, khususnya para lansia. Ada nggak trik, Romo? Tadi mungkin bisa sebagai fasilitator, mari kita ikhlas Bapak Ibu. Kalau pesertanya itu memang sepuh-sepuh, jangan Anda paksa bikin dinamika yang rumit-rumit, jangan ya. Wah ini dia nih bahan dari Puspas nih, harus begini, 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 begini. Kalau pesertanya sepuh-sepuh, cari yang paling gampang. Ngomong, kalau lansia itu pokoknya ngomong. Ya, jadi ya siapa yang mau sharing, oh pasti semangat kalau suruh ngomong. Cuma jangan lupa matiin, hidupin mic-nya itu harus cepat juga kita. Kalau enggak nanti Zoom kita terganggu. Jadi betul nih karena masukan Bapak yang di sini nih perlu di-adjust sesuai sikon. Betul, materi yang ada ini lihat audiens Anda. Audience oriented. Jadi itu yang selalu saya katakan kalau menjadi pewarta, pengkhotbah, narasumber apapun harus audience oriented. Jangan kita cuma mentransfer bahan tapi kita nggak ngelihat nih audiens kita siapa. Ya. Itu. Jadi ya nggak bisa mengupgrade lansia kita, udah ikut aja udah syukur Bapak Ibu. Ibaratnya masih hidup aja udah syukur gitu, ya kan? Tambah masih ikut lagi pertemuan retret umat online. Wah itu puji Tuhan. Tapi nggak usah dipaksa untuk lebih jauh lagi menurut saya. Itu. Iya Romo, bagaimana kami dapat mendapatkan bahannya nih Romo? Sudah ada yang minta untuk bisa diteruskan. Ya, besok sore jam 6 bahannya sudah tersiap di Google Drive yang akan kami kirimkan linknya di grup yang sudah kita buat. Tolong grupnya jangan bubar, ya. Kami akan mengirimkan link Google Drive yang bisa langsung Anda download dan link itu boleh Anda berikan kepada siapa fasilitator kitab suci yang lain yang sekarang ini mungkin nontonnya di YouTube ya. Jadi dari link yang kita bagikan di WA Group, Anda sebarkan ke semua fasilitator kitab suci yang memang potensial di paroki, entah itu prodiakon, katekis, ya, itu silahkan download itu, linknya itu. Lalu masukkan ke dalam komputer masing-masing, lalu silahkan tes uji coba dengan laptop Anda. Kalau Anda punya kesulitan, pasti Puspas bisa membantu. Dalam arti mungkin secara teknis kalau nanya-nanya bisa kepada tim Puspas yang di grupnya nggak dibubarin dulu ya. Grupnya nggak dibubarkan. Terus yang kedua, kalau memang butuh bantuan untuk kita yang mengisi bahan itu ya, tapi saya nggak terlalu recommended karena saya selalu lebih bahagia di paroki-paroki itu Anda semua bisa tetapi itu menurut saya sebagai pilihan ketika terakhir mungkin nggak ada fasil di paroki gitu. Ya, baik Romo, itu tadi bagaimana untuk satu HP yang ditonton berdua dan kemudian usulan bagaimana trik supaya membuat semuanya aktif. Nah itu Romo, mungkin ada. Ya fitur-fitur di handphone sama fitur-fitur di laptop itu memang berbeda. Mungkin sebagai fasil Anda harus pakai laptop ya, karena memang ngekliknya lebih gampang. Tapi sebagai peserta ya mereka bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa pakai tablet ya, apapun itu pasti berbeda lah kalau kita pakai laptop ya. Tapi ya saya kira audiens kita macam-macam lah.
ikut aja udah syukur lah Bapak Ibu. Ya, ikut aja udah syukur. Jangan lupa bikin link Zoom-nya juga, pertemuan pertama tanggal berapa, itu juga Anda harus latihan juga bikin link Zoom-nya itu. Ya, baik Romo. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan Romo di sini yang masuk di chat maupun yang ada di langsung begini. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum saya kasih kata-kata terakhir saya? Ya baik, silakan Bapak Ibu. Nggak ada ya? Ya, agaknya cukup Romo. Kalau nggak ada saya mau makan Indomie telur soalnya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Ya, apa yang kami siapkan ini tidak yang paling sempurna di seluruh Kuskupan Agung Jakarta, enggak ya. Anda bisa bikin bahan tambahan, bisa bikin slide PowerPoint tambahan, sangat bisa ya. Kami juga harus merevisi sedikit mungkin beberapa tulisan yang pecah dan gambar-gambar yang kami akan merevisi sedikit malam ini dan besok siang, sehingga besok sore jam 18 malam Rabu Abu ya, itu sudah siap semuanya. Silakan bagikan ke siapapun bahan itu. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik untuk umat kita. Maksimal apa yang kita lakukan. Saya tahu bahwa kita juga punya problem ya. Kita juga belum fasih betul memainkan Zoom ini dengan terampil sampai keluar semuanya dengan baik ya. Pasti kita semua juga punya kemampuan berbeda-beda. Tapi kita mencoba di sini Puspas kami mencoba menyiapkan yang selengkap mungkin, semudah mungkin sehingga memicu sharing iman di tengah umat. Jadi tolong tujuannya adalah bukan kita memaparkan bahan ya. Saya ingin pesan pada Anda, tujuan kita menjadi Fasil Retreat adalah umat menemukan maknanya. Lalu mereka share, lalu mereka cerita. Enggak apa-apa, biarkan aja. Kalau udah sampai suasana seperti itu, Anda berhasil ya. Jadi ini mau saya pesankan kepada Anda, kita siapkan sebanyak-banyaknya boleh bahan. Tapi kalau nggak selesai juga nggak apa-apa, ya. Yang penting umat itu berpartisipasi sharing iman, ya. Maka pilihlah nanti mana yang pas, mana yang bagus, mana yang menarik, itu yang bisa Anda pakai. Sekian dari kami. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalau ada kesulitan apa-apa bisa ngomong di WhatsApp group, ya. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih Anda mengikutinya dengan setia dari YouTube. Nanti tunggu kabar dari ketua-ketua seksi pekat, ketua seksi kerasulan kitab suci, dan juga ketua panitia tahun refleksi paroki Anda. Ya, pasti akan disebarkan semua bahan ini, PowerPoint-nya dan supporting file-nya itu kami kirimkan. Lalu jangan lupa latihan. Dicoba. Kalau kita minim latihannya, percayalah pasti akan ada error-error di awal yang biasanya bikin emosi. Ya, kalau udah bikin emosi itu bahan-bahan bisa terbang tuh kemana. Ya, kalau Anda punya persiapan yang cukup baik, udah Anda mantep, ayem, itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman tim Puspas yang sudah kurang lebih kita seminggu lebih ya mempersiapkan ini sampai menjadi bahan. Kita menyiapkannya, membuat ini di Canva sebetulnya, di program Canva, terus kita convert ke PowerPoint, supaya memang lalu menjadi lebih menarik desain-desainnya. Tapi yang disajikan kepada Anda itu adalah PowerPoint-nya. Kalau Canva itu kan belum tentu setiap dari Anda fasih dan terbiasa main Canva. Ya, tapi sesekali mungkin Anda bisa buka Canva itu. Ya. Terima kasih tim Puspas, terima kasih panitia tahun refleksi Kuskupan maupun paroki, terima kasih Komisi Kerasulan Kitab Suci dan Seksi Kerasulan Kitab Suci, Komisi PSE juga, Seksi PSE, dan tak lupa Seksi Pekat di paroki-paroki. Ya, silakan meneruskan ini kepada para umat di lingkungan. Ya, sampai jumpa. Kita akan tutup acara kita dengan doa penutup.